Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah Supply Chain Management. Nama anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Devanda Riza Azrulzani dengan NIM V1220021, yang kedua Dwiki Morafik Atmaji dengan NIM V1220023, dan yang ketiga ada Wiken Rukmaning Tias dengan NIM V1220083. Pengertian SCM secara umum. Supply Chain Management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. SCM merupakan usaha yang luas dan kompleks yang bergantung pada setiap mitra dari pemasok hingga produsen dan seterusnya supaya dapat berjalan dengan baik. Tujuan manajemen rantai pasokan sendiri adalah untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Untuk mencapainya dibutuhkan berbagai upaya, baik strategi bisnis dan perangkat lunak khusus. Digitalization and Smart Technology. Isu yang terjadi di perusahaan PT Sido muncul. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Sido muncul mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga permintaan pasar terus meningkat. Tetapi pabrik lama yang digunakan untuk berproduksi cairan obat dalam atau COD perusahaan Sido muncul yang dibangun pada tahun 2007 lalu dinilai kurang efisien karena teknologinya yang kurang modern. Ditakutkan akan menyebabkan adanya kesalahan dalam proses produksi jamu Sido muncul sehingga kurang maksimal, serta pabrik Sido muncul yang lama hanya bisa memproduksi sebanyak 80 juta saset per bulan. Sedangkan dengan permintaan pasar yang terus meningkat, perusahaan Sido muncul menargetkan harus bisa memproduksi sebanyak 200 juta saset per bulan. Oleh karena itu, perusahaan Sido muncul membangun pabrik baru yang lebih efisien. Profit perusahaan PT Sido muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul melaporkan peningkatan kinerja pada 2020, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Dalam laporan keuangan 2020 yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, manajemen Sido muncul melaporkan penjualan senilai 3,33 triliun rupiah. Nilai itu meningkat 8,74% year on year dari 3,7 triliun rupiah pada 2019. Beban pokok penjualan juga meningkat menjadi 1,49 triliun rupiah dari sebelumnya 1,68 triliun rupiah. Namun Sido muncul berhasil mencatatkan peningkatan laba bruto menjadi 1,84 triliun rupiah dari tahun sebelumnya 1,68 triliun rupiah. Sementara itu, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas produksi Sido mencapai 934,1 miliar rupiah. Laba bersih tersebut naik dari sebelumnya 807,69 miliar rupiah. Sudah muncul tanpa mengerem ekspansi karena kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi menurun menjadi 95,12 miliar rupiah pada 2020, meningkat 136,33 miliar pada 2019. Kas dan setara kas pada akhir tahun pun masih naik menuju 1,3 triliun dari sebelumnya 864,82 triliun. Total liabilitas Sido pada 2020 sejumlah
627,77 miliar rupiah, naik dari tahun lalu 464,85 miliar rupiah. Komposisi likuiditas jangka pendek dan panjang ialah 560,4 miliar dan 67,73 miliar. Ekuitas Sido mencapai 3,22 triliun pada tahun lalu, naik dari sebelumnya 3,6 triliun. Total aset Sido pun pada 2020 mencapai 3,85 triliun rupiah, naik dari 3,53 triliun pada akhir 2019. Alur SCM di perusahaan PT Sido Muncul. Berikut gambar rantai pasok Sido Muncul. Yang pertama, hasil pertanian 100% dari lokal. Selanjutnya, pembuatan Simplicia. Langkah berikutnya yaitu proses daun untuk diekstraksi. Setelah itu, bahan baku impor dikirim ke tempat produksi dengan menggunakan material bahan kemasan. Setelah dikemas, kemudian barang akan diproduksi di pabrik. Setelah selesai diproduksi di pabrik, barang akan dipindahkan ke gudang dan dilanjutkan distributor untuk ke customer yang memesannya. Solving. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul merespon permintaan pasar yang terus meningkat dengan membangun pabrik baru. Pabrik yang didukung dengan teknologi terbaru tersebut dibangun di atas lahan seluas 17.000 meter persegi dengan luas bangunan 28.000 meter persegi. Pabrik COD baru ini merupakan pengembangan dari pabrik sebelumnya yang dibangun pada 2007 lalu. Pabrik COD kedua ini dibekali dengan mesin produksi terbaru dengan teknologi full automatic. Pabrik COD kedua ini mampu memproduksi hingga 200 juta saset per bulan. Angka tersebut jauh melebihi produksi yang mampu dilakukan pabrik COD lama, yaitu 80 juta saset per bulan dengan sistem produksi tertutup dan semi otomatis. Tujuan dibangun pabrik baru ini adalah untuk meminimalisir kesalahan pada proses pembuatan produk jamu Sido Muncul. Teknologi yang digunakan lebih modern sehingga zero accident. Proses produksi yang akan dilakukan seluruhnya menggunakan sistem komputer untuk menjamin akurasi, higienis, dan penggunaan bahan yang steril. Untuk menjaga jamur cairan tetap higienis, semua proses input dan output, komposisi, serta proses lainnya dilakukan secara tertutup. Selain itu, setiap bahan yang masuk akan dipanaskan terlebih dahulu sehingga kesterilan produk akan tetap terjaga. Data dukung. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Sido Muncul memperluas pabriknya di Semarang, Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung, pabrik senilai 900 miliar tersebut menggunakan robot atau bisa disebut dengan full automatic. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengapresiasi komitmen Sido Muncul untuk terus berinvestasi dengan mengembangkan industri obat tradisional di Indonesia dalam jangka panjang. Pembangunan pabrik baru ini tentunya berkontribusi terhadap ekonomi nasional karena investnya mencapai 900 miliar dan telah menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 4.000 orang, ujar Menperin melalui keterangan tertulis. Menperin mengatakan pemerintah akan terus mendukung pertumbuhan industri manufaktur supaya memiliki daya saing tinggi di level global. Salah satu dukung tersebut diberikan dalam bentuk fasilitas fiskal berupa tax holiday and tax allowance.
Yang selanjutnya adalah risk and resilience. Risk. Karena adanya corona, perusahaan sudah muncul pangkas target penjualan. Keputusan untuk memangkas target penjualan hasil analisis, dampak dan risiko bisnis akibat pandemi virus corona dilakukan oleh perusahaan. Direktur Keuangan Sido Muncul, Leonard menyebutkan bahwa pandemi corona yang mewabah berpotensi menekan penjualan ekspor tahun ini. Menurut catatan Leonard, penjualan ekspor sudah muncul di 3 bulan pertama tahun ini sudah mengalami penurunan hingga lebih dari 50% dibandingkan periode yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan kebijakan lockdown di sejumlah negara yang menjadi sasaran ekspor. Sudah muncul seperti Filipina, Malaysia, dan Nigeria. Maklum saja, ketiga negara tersebut merupakan 3 negara penyumbang terbesar pendapatan ekspor sudah muncul dengan porsi kontribusi sekitar 90% total penjualan ekspor perusahaan. Alhasil, realisasi total penjualan sudah muncul sepanjang Januari sampai Maret 2020 hanya naik tipis sekitar 2,38% menjadi 730,71 miliar. Resilience. Untuk itu, Sido Muncul akan terus berupaya meningkatkan efisiensi untuk menekan biaya hingga tutup tahun nanti. Salah satu cara yang dilakukan diantaranya yakni adalah dengan mengurangi pengeluaran untuk biaya promosi dan iklan. Selain itu, efisiensi biaya juga akan dilakukan dengan menekan biaya produksi di setiap segmen penjualan yang ada dengan cara membeli bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif. Untuk menunjang kinerja laba bersih, upaya efisiensi biaya juga akan dibarengi oleh upaya untuk menjaga kinerja penjualan domestik dengan cara menjaga ketersediaan produk di pasar serta mengeluarkan berbagai produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di pasar. Yang selanjutnya ada sustainability and mass customization. Sustainability and mass customization perusahaan PT Sido Muncul. Di tahun 2020 ini, bisnis penjualan jamu memiliki prospek positif. Hal ini disebabkan oleh adanya tren pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih menyukai produk-produk berbahan alami. Untuk menyambut peluang tersebut, Sido Muncul telah menyiapkan sejumlah rencana. Pertama, berencana akan menggandeng influencer, blogger, dan YouTuber guna memperkuat brand awareness produk di kalangan konsumen milenial. Kedua, berencana menghasilkan 2 hingga 3 produk baru ataupun varian baru guna menstimulasi pasar. Tapi, Leonard belum menyambut detail produk ataupun varian baru yang akan diluncurkan. Ketiga, berencana memperluas jangkauan penjualan baik untuk pasar domestik maupun internasional. Untuk pasar domestik, akan mulai memfokuskan penjualan di Indonesia Timur, karena sejauh ini pasar Indonesia Timur masih belum tergarap secara maksimal, sehingga masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Selain itu ada Arab Saudi, negara-negara di Asia Tenggara, serta Afrika untuk dijadikan sebagai tujuan ekspor baru. Karena saat ini penjualan ekspor memiliki kontribusi sebesar 5-6% dalam total penjualan di perusahaan Sido Muncul. Adapun produk-produk yang diekspor meliputi tolak angin cair untuk pasar Filipina, serta kuku Bima Energy untuk pasar Malaysia dan Nigeria. Berikut merupakan sumber-sumber yang kami gunakan dalam pembuatan materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.